Sedikit kisah tentang Lao Tzu atau Lao Tzu dan kitab suci Qing Jing Jing. Qing Jing Jing atau kitab kesucian dan ketenangan adalah kitab falsafah Tiongkok purba sebagai karya besar filsuf terkemuka Lao Tzu. Kitab ini amat singkat, banyak menguraikan tentang metafisika secara terperinci dan mendalam. Lao Tzu, nama sendiri adalah Li Ji. Lahir pada tahun ketiga pemerintahan Kerajaan Kaiping, dinasti Qiu, yaitu tahun 604 sebelum Masehi. Bertempat tinggal di Luoyang, ibu kota dinasti Qiu. Mula-mula menjabat sebagai pengurus perpustakaan kerajaan. Kemudian pekerjaan itu ditinggalkan dan mengasingkan diri ke Tiongkok Barat. Sampai akhirnya, apa yang terjadi pada Lao Tzu tidak banyak diketahui orang. Tidak terdapat juga catatan-catatan mengenai wafatnya, meskipun dinyatakan usia beliau mencapai 200 tahun lebih. Lao Tzu adalah penjelmaan Mahadewa Taixiang Lao Jin sebagai pendiri Tao Dharma. Nabi Lao Tzu punya usia 19 tahun lebih muda daripada Buddha Siddhartha Gautama dan punya usia 53 tahun lebih tua daripada Nabi Konghucu. Ketiga orang suci itu dikenal sebagai pendiri Samkau atau Tridharma. Selain Qing Jing Jing, ada lagi karya besar Lao Tzu yang hingga kini masih terang benderang menyinari antero jagat, yaitu Tao Te Ching atau Tao Te Ching. Di negara barat, sedikitnya ada 40 macam terjemahan bahasa Inggris yang diterbitkan dari Tao Te Ching. Kitab ini amat ringkas, ditulis dalam gaya khas yang luar biasa, dan banyak mengungkap tabir rahasia kegaiban. Tentang ajaran-ajaran dalam kitab ini pun diakui lebih agung dari apa yang telah dihasilkan ahli-ahli falsafah negara barat. Maka itu tidak mengherankan kalau surat kabar Times London menyatakan bahwa Lao Tzu adalah pangeran di antara ahli falsafah sedunia. Manusia merupakan satu perwujudan yang utuh, yang terdiri atas jiwa, raga, dan roh terpadu. Seperti dalam kitab suci Taixiang Lao Jin tertulis, raga, jiwa, dan roh berpadu menjadi satu perwujudan. Manusia satu-satunya makhluk hidup
di alam fisik ini yang menyadari kehebatan alam semesta dan sekaligus menjadi saksi atas kebesaran Tuhan Maha Pencipta. Kitab Suci Jing Jing Jing. Bab 1. Aku bersabda, Tau yang agung tiada rupa, justru menciptakan langit dan bumi. Tau yang agung tiada rasa, justru mengedarkan surya dan bulan. Tau yang agung juga tiada nama, justru terus-menerus memeliharakan segala makhluk. Aku bersabda, tidak tahu siapakah nama peranan gaib yang beraksi itu. Maka disuntinglah huruf Tau sebagai nama untuk dia. Bab 2. Yang dinamakan Tau itu ada bersifat jernih yang mendesak penciptaan zat jernih, dan ada pula bersifat keruh yang mendesak penciptaan zat keruh. Ada bersifat gerak yang mendorong penciptaan zat gerak, dan ada pula bersifat diam yang mendorong penciptaan zat diam. Langit adalah zat jernih dan bumi adalah zat keruh. Langit adalah zat gerak dan bumi adalah zat diam. Laki-laki sebagai zat jernih dan perempuan sebagai zat keruh. Laki-laki sebagai zat gerak dan perempuan sebagai zat diam. Dengan tumbuhnya zat awal sampai dengan terbentuknya zat akhir, maka terciptalah makhluk demi makhluk di alam semesta ini. Bab 3. Zat jernih adalah sumber daripada zat keruh. Zat gerak adalah pokok daripada zat diam. Bila mana manusia dapat senantiasa menempatkan diri pada kesucian dan ketenangan, maka segenap rohnya akan kembali lagi pada pangkuan langit, dan segenap raganya akan kembali lagi pada pangkuan bumi. Bab 4. Roh sejati manusia suka pada kesucian, namun senantiasa diusik-usik oleh jiwa diri sendiri. Jiwa sejati manusia suka pada ketenangan, namun senantiasa ditarik-tarik oleh nafsu diri sendiri. Barang siapa dapat senantiasa menyingkirkan nafsu, maka dengan sendirinya kondisi jiwa dapat mencapai ketenangan. Barang siapa dapat senantiasa menjernihkan jiwa, maka dengan sendirinya kondisi roh dapat mencapai kesucian. Dengan demikian, 6 nafsu yang timbul dari pikiran dan perasaan tidak akan pernah muncul, sedangkan 3 racun yang juga timbul dari pikiran dan perasaan sudah menjadi sirna. Bab 5. Barang siapa tidak mampu menempatkan roh dan jiwa dalam kondisi suci dan tenang, justru karena kondisi jiwa belum lagi jernih dan kondisi nafsu belum lagi hampa, barang siapa sudah mampu menempatkan roh dan jiwa dalam kondisi suci dan tenang, maka dengan renungan meninjau ke dalam
kondisi jiwa. Kondisi jiwa tidak akan tersisa pikiran dan perasaan apa-apa. Dengan pandangan meninjau keluar kondisi rupa tidak akan terlihat wujudan apa-apa. Dengan hayalan meninjau ke jauh kondisi makhluk tidak akan terbayang gambaran apa-apa. Setelah ketiga objek peninjauan itu sudah mencapai tidak ada, maka yang ada hanyalah kondisi hampa semata-mata. Bab 6. Meninjau kehampaan sama pula dengan hampa. Hampa sesungguhnya tidak ada kehampaan, justru adanya pengaruh indria, maka terwujudlah kehampaan sudah tidak ada. Ada sama pula dengan tidak ada. Justru adanya pengendalian diri, maka terciptalah ada sudah tidak ada. Demikian pula tenang hampa sama pula dengan selalu sunyi. Sunyi sesungguhnya tidak ada kesunyian. Akibat pengendalian diri yang meniadakan pengaruh indria seperti itu, bagaimanakah nafsu dapat muncul merongrong? Setelah nafsu tidak lagi berperan, maka saat itulah dinamakan kondisi tenang sejati. Bab 7. Pakailah kewajaran murni untuk mengimbangi makhluk alam. Pakailah kewajaran murni untuk mendapatkan watak sejati. Senantiasa menempatkan diri pada keseimbangan dan senantiasa menempatkan diri pada ketentraman. Dengan demikian, maka kesucian dan ketenangan yang kekal abadi sudah tentu dapat dinikmati. Bila mana kesucian dan ketenangan seperti itu sudah dapat dinikmati, maka lambat laun akan memasuki tingkatan tahu sejati. Bab 8. Sekalipun atas nama sudah diberi predikat mendapat tahu, sesungguhnya tiada apapun yang diperoleh. Kelakuan yang dapat mempengaruhi dan membimbing sekalian makhluk, kelakuan itu dapat dinamakan sebagai mendapat tahu. Barang siapa dapat mencapai kesadaran dalam hal itu, sesungguhnya diperkenankan menyebarkan tahu suci. Bab 9. Aku bersabda, manusia yang berpengetahuan tinggi tiada melibatkan diri pada tindak perampasan. Manusia yang berpengetahuan rendah suka melibatkan diri pada tindak perampasan. Manusia yang berbudi luhur tidak mengukuhkan diri pada perihal budi. Manusia yang berbudi hina perlu mengukuhkan diri pada perihal budi. Barang siapa tengah sibuk menunaikan pengukuhan diri pada perihal budi,
sesungguhnya tidaklah dapat dinamakan pemilik kelogisan budi. Bab 10. Bahwa sekalian makhluk tidak bisa mendapat tahu sejati, justru karena memiliki kekalutan jiwa. Setelah memiliki kekalutan jiwa, maka dengan segera timbul getaran yang mengejutkan ketentraman roh. Setelah mengejutkan ketentraman roh, maka dengan segera terikat pada segala benda. Setelah terikat pada segala benda, maka dengan segera timbul keserakahan dan penuntutan. Setelah timbul keserakahan dan penuntutan, maka dengan segera timbul kemurkaan dan kesesatan. Bab 11. Kemurkaan dan kesesatan serta kekalutan dapat menimbulkan kesedihan dan kegelisahan, baik di alam jiwa maupun di alam raga. Bila mana manusia sudah dihinggapi pikiran dan perasaan seperti itu, maka sudah pasti menderita kekeruhan dan kehinaan, berkelana di antara lahir dan mati, senantiasa tenggelam dalam lautan duka, selama-lamanya kehilangan tahu sejati. Bab 12. Tahu yang dilahirkan dari kewajaran murni itu, bagi manusia yang sudah sadar, akan diperoleh dengan sendirinya. Barang siapa sudah memperoleh kesadaran di dalam tahu, maka sudah tentu dapat menikmati kesucian dan ketenangan yang kekal abadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.